Tapi di sini namanya An-Nahdiyah, insya Allah nanti tidak akan takbir di jalanan ya. Hati-hati takbir di jalanan. Saya melihat itu kan yang dimaksud mereka itu fi'il amr ya. Ya memang yang udah ini. Takbir, diikutin takbir katanya. Itu saya pikir bukan kata perintah takbir itu kan. Ya, bayai. Bukan kata perintah kok. Yang saya lihat di sananya para kiai, para ustadz punya santri ketika ya kata yang depannya takbir, Allahu Akbar kayak diperintah. Padahal kan bukan bentuk kata perintah itu. Kan bingung saya. Apa saya yang selip, apa mereka yang lebih parah selipnya itu. Alhamdulillahilladzi khalaqana fi ahsani taqwim wallazi an'amana bi ni'matin muta'addidah wallazi asahana bi sihhatil jismi wal afiyah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Honorable Chairman of Islamic Boarding School Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah, we pray to Allah by Him will give the bright future. Saya sendiri mau bahasa Inggris tadi. Dan yang saya hormati juga kita muliakan Kiai Al-Hajj Dr. Rosidi MA, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur agar bisa membimbing kita. Para masyayikh, para asatid, para guru saya yang sama-sama saya hormati dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saya dikasih jatah cuma 5 menit dan tadi sudah disebutkan. Tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi keberkahan, tidak mengurangi kemuliaan beliau-beliau. Para santri, santriwan dan santriwati, juga para wali santri yang saya hormati dan Allah muliakan. Saya di sini tidak akan tadi istilahnya suruh memberikan tausiah. Karena di sini banyak dedengkot-dedengkot yang paham tentang agama, maka saya hanya sedikit saja untuk menyampaikan beberapa hal kepada santri terutama dan kepala wali santri. Sebab terkadang ada wali santri yang memondokkan anaknya, mohon maaf, kayak buang kotoran. Sudah cemplung udah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat nasihat Imam Syafi'i. Terutama para santri perhatikan. Nasihat Imam Syafi'i memberikan semangat atau memberikan peringatan kepada talib, kepada pelajar. Ada 6 syarat untuk pelajar, untuk talib. Yang pertama adalah zakaun, cerdas. Mengapa Imam Syafi'i tidak menggunakan kata mahirun, pintar? Beda antara pintar dan cerdas. Terkadang orang pintar, kadang jujur, kadang nggak jujur. Saya tidak bisa bilang bohong, sebab saya ngajari anak-anak saya juga ketika anak saya salah melakukan sesuatu, saya gunakan kata-kata tidak pintar, bukan bodoh. Zakaun itu cerdas. Dan untuk memiliki anak yang cerdas, ini peran orang tua sangat penting sekali. Yang pertama ketika proses membuat anak. Harus bersih, harus suci. Bisa buat anak, Bu? Bisa buat anak?
Saya yakin ibu nggak bakalan bisa buat anak kalau bapaknya nggak ada. Terutama sekali yang harus diperhatikan adalah makanan anak. Harus halal. Ya, harus halal. Sebab makanan yang pertama kali yang masuk ke tubuh anak adalah air susu ibu. Pada saat makan makanan dikonsumsi oleh ibu, lalu kemudian air susunya dikonsumsi oleh anak-anak, maka air susunya itu menjadi tidak baik kalau makanannya tidak halal. Zakaun, harus cerdas. Yang dimaksud dengan cerdas adalah anak-anak jangan ketika teman-temannya tidur lalu ikut tidur juga. Cerdas itu adalah ada satu hal yang boleh diperbolehkan, yaitu mencuri waktu. Pada saat teman-teman sibuk bermain, pada saat teman-temannya tertidur, maka curilah waktu untuk belajar, mengulangi hafalan. Mutolaah pelajaran yang telah disampaikan oleh ustadznya. Ini namanya cerdas. Lalu kemudian yang kedua, kata Imam Syafi'i, khirsun. Apa itu? Bahasa sederhananya khirsun itu rakus. Selalu merasa kurang dengan ilmu. Enak? Halo? You have to listen me what I plan to you. Generasi-generasi seperti ini yang sangat dikhawatirkan oleh Gustav Le Bon. Mereka ada di tempat pendidikan, tetapi mereka terkadang tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya atau oleh ustaznya. Terlebih lagi banyak anak-anak yang diberikan pelajaran oleh gurunya tetapi tidak diamalkan. Sehingganya mereka lebih hobi nongkrong di pinggir jalan, lebih hobi membentak orang tuanya, lebih asik yang sekarang main slot. Karena terkadang kasih sayang orang tua salah, tujuannya benar tapi caranya salah. Anak yang masih aktif belajar diberikan HP yang bagus, ketika mereka menghabiskan waktu dengan gamenya, orang tua diam saja. Hingganya anak-anak tidak menjadi harapan orang tuanya. Apa yang dikhawatirkan oleh Gustav Le Bon? Ketika Gustav Le Bon itu melihat para pelajar sering berantem, para pelajar sering bentak, tidak hormat lagi terhadap orang tua, maka beliau menulis sebuah kalimat, I'm afraid that newly liberated Muslim nation will not be. I'm afraid the newly liberated Muslim nation will not be able to preserve their freedom for a long time, sooner or later. Understand? What? Terjemah. Kalau bahasa Arab mesti lancar. Fahimtum? Maradontum? Maradona. Kata. Ada juga yang bahasa Arab amiyah ya. Apa kata Ibrahim Adham? Saya khawatir, saya ketakutan melihat generasi-generasi yang sudah acak-acakan, yang sedikit demi sedikit budaya mereka sudah berubah, lebih cinta kepada sesuatu yang mereka anggap benar ketimbang sesuatu yang benar menurut hukum. Maka dilanjutkan oleh Gustav Le Bon, we must be at front line to face the intoxication of intoxication. Maka kita sebagai pemuda, pelajar maksudnya, harus berada di jajaran paling depan. Untuk apa? Untuk mengantisipasi budaya-budaya barat yang tidak baik, walaupun tidak semuanya jelek budaya-budaya barat tidak baik untuk dihandle oleh pelajar-pelajar. Maka ibu bapak yang anaknya sedang di pesantren, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Senang gak Bu tadi anaknya tampil di depan? Senang. Bapak ibu, tetangga saya itu banyak sekali anaknya ditaruh di pesantren, tetapi ibu bapaknya tidak ikut pesantren. Apa maksudnya? Anaknya suruh ngafal Quran, orang tuanya jarang baca Quran. Anaknya suruh pakaian yang rapih,
Ibunya terkadang pakaiannya tidak rapi. Lah sekarang kalau nanti anaknya jadi kiai, kemudian jadi bunyai, bagaimana mau dakwah keluar nanti kata masyarakat, ngapain didengerin wong orang tuanya aja begitu. Kasihan kan? Ya Bu, ada nggak yang begitu Bu? Ada? Ada? Ya nggak ada Bu, di sini keterlaluan kalau sini sampai telanjang lah Bu. Yang ketiga, kelamaan 5 menit. Wajtihadun. Harus semangat, punya jiwa juang. Maka tadi jangan ngantuk dulu, ngantuknya nanti. Ya. Jangan lemes jadi pelajar itu. Saya cerita sedikit, saya dulu diusir orang tua dari kelas 5 SD. Tahun 89 baru boleh pulang tahun 2002. Rupanya saya nakal, kalau di rumah tuh tidur aja. Lah, kemana saya pergi nggak pernah ditengok. Nih buat adik-adik, buat para santri. Kalau tidak ditengok orang tua bukan berarti orang tua itu nggak cinta, nggak sayang. Orang yang sering ketemu orang tua itu nantinya nggak betah di pesantren. Sebab santri, nih orang tua mesti didengerin nih. Kalau ada santri sudah 3 tahun di pondok, dia mulai kalau dalam bahasa kita itu mulai puber, mulai mau mencari sesuatu yang baik, hingganya apa-apa yang ada di pondok itu mulai tidak dia sukai. Dan yang terpentingnya ada dalam pikiran anak santri adalah bagaimana caranya dia bisa keluar dari pesantren dan bagaimana caranya cerita-cerita jelek di pesantren bisa diterima oleh kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya percaya ke anak, artinya tidak percaya ke kiainya. Loh kok bisa? Lah kan ibu bapak menyerahkan anaknya untuk mondok di pesantren. Kenapa mesti ikut campur urusan pondok? Tidak ada satu kiai pun yang ingin anaknya tidak baik, yang ingin anak santrinya tidak berhasil. Pasti semuanya berhasil. Ya Bu, jadi di pondok jangan ikut campur. Harus semangat, punya jiwa juang. Ya, tapi juga jangan kebablasan nanti. Tapi di sini namanya An-Nahdiyah, insya Allah nanti tidak akan takbir di jalanan ya. Hati-hati takbir di jalanan. Saya melihat itu kan yang dimaksud mereka itu fi'il amr ya. Ya memang yang udah ini. Takbir, diikutin takbir katanya. Itu saya pikir bukan kata perintah takbir itu kan. Ya, bayai. Bukan kata perintah kok. Yang saya lihat di sananya para kiai, para ustadz punya santri ketika ya kata yang depannya takbir, Allahu Akbar kayak diperintah, padahal kan bukan bentuk kata perintah itu. Kan bingung saya, apa saya yang selip, apa mereka yang lebih parah selipnya itu. Kemudian yang selanjutnya tadi baru 5 ya. Berapa? 4 ya. Yang keempat sekarang suhbatul ustaz. Ini nasihat Imam Syafi'i, suhbatul ustaz. Apa itu suhbatul ustaz? Bahasa sederhananya mesti paham, mesti kenal, mesti cinta terhadap gurunya. Harus tahu, ini jangan-jangan ditanya, namanya kiainya siapa? Yang nggak tahu. Harus tahu. Kami dulu di pesantren sampai tahu ukuran sepatu kiainya. Sampai tahu kebiasaannya apa. Sampai tahu. Sebab yang namanya kiai itu kan tidak akan pernah marah kalau punya santri ilmunya lebih tinggi daripada kiainya. Ataupun hartanya lebih kaya daripada kiainya. Nggak akan pernah marah, justru malah bangga. Kecuali zaman sekarang ada santrinya lebih hebat, dibatasin sama kiainya. Kamu jangan begitu-begitu. Nah ini namanya bukan kiai berarti, kiai. Ya, cinta terhadap gurunya, tahu apa kebiasaan gurunya, tahu gurunya ini kiainya sedang lelah atau tidak. Terkadang ada wali santri datang ke pesantren mau jenguk anaknya, tidak tahu jadwal kiainya. Misalkan jam 12, biasa kiainya itu istirahat jam 12. Kemudian nengoklah ke pesantren wali santri. Sampai ke pesantren kiainya nggak ada, marah-marah. Harus tahu itu. Sebab ketika namanya kiai tidak akan pernah marah, insya Allah. Insya Allah tidak akan pernah marah.
Kalau ibu kalau ibu memarahi kemudian protes dengan kebijakan, dengan kebiasaan kiainya, itu artinya ikut campur urusan pondok pesantren yang akan mengganggu anak-anak ibu juga. Biarkan saja Bu, nggak akan digantung santri itu, nggak akan. Yang selanjutnya, karena cuma 5 menit. Yang selanjutnya kata Imam Syafi'i, wadirhamun, biaya. Nah ini. Jadi kalau saya sebetulnya ya, tadi kata Pak Kiai Suparman, kata pimpinan pondok bahwa akan dibantu, bolehlah kalau dibantu. Saya sangat tidak setuju ada lembaga pendidikan gratis. Kenapa? Banyak kasus yang ketika lembaga pendidikannya digratiskan, kiai dan para asajinya sibuk ngurusin proposal, hingganya santri-santrinya tidak keurus. Jadi jangan sampai ibu, oh bayaran lagi ini gimana? Syarat Imam Syafi'i yang ngomong harus ada biaya. Nah perkara mahal murah itu tinggal dihitung aja. Yang penting kalau misalkan bayaran ditentukan 10.000, lalu kemudian ibu bayaran 5.000, ya jangan salahkan kiainya kalau anaknya pulang kurang kurus dan hafalannya kurang. Lah iya, lah sekarang coba dihitung. Paling mahal di sini berapa Ustaz biayanya? Sebulan berapa? 300.000. Ibu-ibu beli kuota TikTokan berapa? Atau harga HP ibu berapa? Saya yakin yang biasa main TikTok kan paling murah harga HP-nya 5 juta. Lah nggak pernah berpikir biaya untuk belajar itu lebih penting ketimbang HP buat TikTokan. Kalau ibu itu berani ngeredit ini itu, misalkan punya kreditannya banyak, tiba-tiba anak ibu nagih untuk bayaran, mesti dimarahin. Ya Bu, jadi harus ada biaya Pak. Mencari biaya untuk anak insya Allah berkah. Dan tidak pernah ada kasus terjadi ketika ada orang tua membiayai anaknya di pesantren itu sampai kesusahan, sampai bangkrut usahanya. Saya Pak, ini bukan curhat, ngasih tahu aja. Orang tua saya itu petani dan tukang kayu dari tahun 88 sampai hari ini. Di kebun tugasnya. Jadi biaya saya ini dari kayu. Lah Bapak Ibu ada yang pegawai negara. Saya bilangnya pegawai negara karena saya orang Sunda. Kalau bahasa Indonesia pegawai negeri. Ada yang bos dan seterusnya punya gaji. Saya hanya dari tukang kayu. Waktu di pondok itu ingat saya dikasih jajan. Kawan saya itu sebulan 100.000. Saya dikasih jajannya 25.000 per bulan. Dan itu pun terkadang 3 bulan sekali. Apa kerjaannya? Nah kembali ke awal tadi zakat. Saya intip tetangga-tetangga punya ayam banyak, punya kambing banyak. Ketika libur ngaji, saya ngambilin rumput buat kambingnya, akhirnya dikasih beras. Kalaupun pernah belajar pelet dulu. Belajar pelet dulu kalau di Jawa kan bisa belajar pelet kan bagaimana? Ketika nggak punya beras, belajar puasa. Keliling kampung di mana ada bayi, disyariatin supaya nangis bayi itu. Nangis sekejar-kejarnya. Kita samperin. Kenapa Bu? Anak saya nangis. Ya orang kita yang ituin, ya kita obatin. Berhenti nangis, kasih beras pulang. Dosa enggak? Dosa waktu itu, sekarang enggak. Loh di pesantren memang enggak ada istilah dosa. Orang sabilah semua kok. Di jalan Allah semua. Ya, jangan diikutin yang tadi cuma contoh. Ya, apa-apa. Kalau mau ke rumah. Iya, puasanya 83 hari. Tuh tanya Pak Dokter. Udah khatam Pak Dokter kayak begitu Bang. Iya. Yang terakhir, biar cepat selesai. Tulus zaman. Waktu yang panjang kata Imam Syafi'i. Maka sempat tadi disebutkan Kiai Imad. Di tempat Kiai Imad itu mondok, ada sekolahnya sama. Sekolah SMP-nya biasa 3 tahun, SMA biasa 3 tahun, ya selesai 6 tahun. Lulus sekolahnya, tetapi kalau pesantrennya itu belum dianggap lulus, manakala belum bisa ngarang minimal 5 baris karangan. Bukan nukil ngarang, 5 baris minimal. Jadi nanti kalau pulang sendiri di sini, mondok pulang sendiri, nggak lulus namanya.
Sebelum diantar sama kiainya ke rumah, baru namanya lulus. Siap? Hah? Siap? Ya kalau sudah dianterin kiainya kan sudah disediakan segalanya biasanya sama kiainya. Paling tidak kan disediakan pasangannya. Ya, Pak Kiai aja 3, Pak Kiai 3 temennya. Bab ini saya itu sebetulnya ini bapak-bapak, Pak Kiai Suparman ini ketua saya sekretaris di PWI. Ada pemikiran saya kemarin pengen ngelangkin pakai usul adab ternyata. Gak boleh. Suladab. Ya dalam agama kan nggak boleh suladab itu. Ya. Ada yang diem aja Pak pengurus kami, Pak itu, Pak Kiai Wahono tuh. Diem. Pengen dia. Tadinya ke saya tadi tanya mau berangkat nggak? Enggak katanya. Tapi Pak Penghulu itu datang loh, berangkat juga. Pak Penghulu Pak, kalau mau buku kosong banyak gitu Pak. Anak-anak yang berbahagia itu 6, insya Allah kalau 6 itu kita laksanakan, insya Allah kita akan sukses ya. Maka menjadi santri itu jangan pernah berpikir yang macam-macam, belajar dan belajar. Tidak ada orang mati karena belajar. Tidak ada orang mati karena belajar. Maka terus belajar. Dan ingat, ketika kalian sudah punya ilmu, jangan pernah menyombongkan kemampuan itu. Dan terpenting adalah jangan pernah mengukur kelebihan diri sendiri dengan kekurangan orang lain. Ingatlah, ketika kalian kumpul dimanapun, tadi masyarakat atau dimanapun, jangan pernah merasa diri paling baik. Anggaplah di depan kalian itu ada yang lebih hebat daripada kalian. Sebab likulli syai'in maziyatun. Kalian hafal Al-Quran, tetapi belum tentu kalau suruh gembala kambing bisa. Begitu juga mungkin para pejabat itu tanda tangannya miliaran, tetapi belum tentu ketika suruh baca i'lam annal awamila fin nahwi mesti muat. Nah itu, jadi jangan sampai kalian mengukur diri paling hebat dari yang lain. Ketika kalian menjusti seseorang itu jelek, berarti sudah memasuki ranah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kan menyampaikan bahwa Allah menciptakan makhluk yang sama manusia itu beda bahasa, beda bangsa dan seterusnya. Maka ketika berbicara sosial tidak ada yang lebih mulia. Semua makhluk yang ada sama manusia ini semua sama. Tetapi ketika berbicara akidah harus yakini bahwa tidak ada agama yang paling baik kecuali agama Islam. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Karena tadi diceritakan Babe Jasmine nyate dari pagi sampai sekarang takut keburu dingin lagi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.